Saya akan mulai membaca dari Yohanes 3 ayat 30. Oh ya, lupa belum diperkenalkan, nama saya Jarod Wijanarko. Sudah menikah, istri 1, anak 3, jangan dibalik. Ya, cucu baru lahir 1. Saya kemarin baru pulang dari Singapura karena anak saya di sana. Dan istri masih di Singapura, semua keluarga masih di sana. Tapi saya udah janji untuk melayani di sini, saya pulang duluan. Ya. Oke. 3 Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Apakah Tuhan Yesus makin kudus kita makin najis? Apa dia makin kaya kita makin miskin? Tidak cocok sama ayat lain yang mengatakan kita dipanggil untuk dipermuliakan. Ia yang kaya rela jadi miskin supaya kita kaya dalam segala hal. Lalu apa maksudnya? Itu yang akan saya jelaskan sepanjang hari ini. 3 ibadah, 3 sesi. Karena ibadah hari-hari ini kan pendek-pendek ya. Firman Tuhan 30 menit, biasa khotbah 1 jam. Pecah jadi 3. Anda boleh lihat streamingnya nanti ibadah 1, 2, 3. April Paskah saya bawa sebagai pendahuluan. Keluaran 12 ayat 26. Keluaran 12 ayat 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadah ini? Maksudnya ibadah Paskah, anak-anak nanya, kenapa kita merayakannya? Ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Waktu itu mulai dari 10 tulah. Ingat 10 tulah? Saya punya guru sekolah minggu bagus. Waktu saya kecil ngajarin cara menghafalkannya. Disingkat akatuta sambil hubel kesul. Air jadi darah, kakata, tukutu, akatuta, samparbi, pisul, sambihu, hujan es, belalang, gesul, anak sulung mati. Gitu ya. Wih, anak sulung, bukan anak sulung, domba sulung, ayam sulung, ternak sulung, keluarga, anaknya sulung meninggal, lapor RT, pas sulung juga meninggal juga, lapor RW-nya sulung. Seluruh negara itu meratap kematian anak sulung. Tapi satu wilayah, dekat wilayah namanya Gosen, bangsa Israel tinggal di situ, tidak ada kematian. Jadi Paskah merayakan apa? Perjanjian Lama Paskah adalah peringatan dibebaskannya bangsa Israel selain diluputkan dari kematian, lalu dimerdekakan menjadi bangsa yang merdeka, tidak jadi budak lagi. Bagaimana perjanjian baru? 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Perjanjian lama yang disembelih anak domba jantan laki-laki umur setahun, gak bercacat, gak bercela. Perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang adalah firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia tanpa dosa. Lalu dia disalibkan untuk menebus kita. Makanya 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan dalam Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi apa itu Paskah perjanjian baru? 1, memperingati diluputkan dari kematian kekal. Itulah masalah terbesar kita adalah kematian kekal. Kedua, karena dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, maka yang kedua adalah kepastian keselamatan. Nah, sekarang saya bawa ini dalam aplikasi praktisnya. Kalau kita punya kepastian keselamatan, kalau kita mati pasti masuk surga. Kita dihakimi bukan surga neraka, tapi upah kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita mati bersama dengan Dia dalam baptisan, kita bangkit dalam hidup baru, lalu meninggal secara tubuh, kita dibangkitkan, udah pasti. Kepastian keselamatan, amin. Apa aplikasinya kalau kita punya kepastian keselamatan? Oke, berikutnya. Sering kita lupa bahwa punya kepastian keselamatan sehingga hal-hal kecil seperti stres, utang, deadline, pajak, kecemasan itu membuat orang menjadi sakit.
Karena khawatir, takut, menjadi sakit. Tubuh ini bungkusnya jiwa. Maka dalam ayat yang lain, 1 Yohanes 3 dikatakan, aku berdoa supaya engkau baik-baik dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwanya sehat, badannya sehat. Karena badan ini hanya bungkus jiwa. Tapi badan ini rusak karena secara mental, secara psikologis, secara perasaan, secara pikiran, stres, tugas, deadline bikin kita takut, cemas. Takut cemas ini ternyata mempengaruhi denyut jantung kita. Denyut jantung itu memompa darah. Dalam darah ada nutrisi, ada energi, ATP. Kalau orang Tiongkok, TCM, Traditional Chinese Medicine, yaitu nyebutnya energi. Ya energinya nggak lancar. Karena dipengaruhi sama organ vital kita, yaitu jantung. Kalau Anda rasanya tenang, jantungnya teratur. Anak kecil belum jatuh cinta, belum putus cinta, nggak ada tagihan, nggak ada tugas, nggak ada deadline. Apalagi bayi, ya coba lihat waktu dia tidur. Nafasnya enak banget, tarik, buang, ya. Makin tua, utang, patah hati, dikhianati, pasangan selingkuh, nafasnya makin tersengal-sengal. Mertua datang, nafasnya nggak teratur. Nggak pulang-pulang, makin nggak teratur. Maka dengan mertua mau datang aja, GERD-nya udah kambuh, mahnya udah kambuh. Datang beneran, waduh mertua datang semuanya salah. Mandiin bayi nggak begitu, caranya nggak begitu, masak nggak begini, bumbunya jangan pakai ini, sabunnya itu semuanya salah. Maka ketika mertua nggak pulang-pulang, bukan mah lagi, GERD-nya naik. Jantungnya nggak teratur, jeduk. Apalagi pasangan orang terdekatnya bermasalah. Ayub berkata, hatiku bergelora dan tidak pernah diam. Kulitku mengelupas, alergi muncul. Semua penyakit bisa dipicu, tentu ada yang tidak ya. Kemasukan bakteri, E. coli, ya itu nggak ada hubungannya sama masalah hati. Tapi banyak penyakit yang muncul dari masalah hati. Ketika hatinya bermasalah, maka kesehatannya bermasalah. Kita kasih gambar berikutnya, hanya sekilas saja. Saya ambil dari teman saya namanya Pak Michael Sungiyardi, seorang pengajar TCM. Apa itu? Traditional Chinese Medicine. Ya, akupunktur, energi, qi yang gitu-gitu. Tapi saya hanya ambil sisi ilmiahnya saja. Ketika orang takut, langsung pada takut saja, maka 5 organ yang dipengaruhi secara negatif. Ingat firman Tuhan? Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Jadi begitu khawatir, ya nggak bisa menambah sejengkal hidup, apalagi takut. Dengan kata lain, takut itu mati loh. Maka saya ambil lagi ilmunya Dr. Stephen Eckberg, yang namanya saya berikan nama jebakan kematian. Apa itu jebakan kematian? Boleh gambar berikutnya, ya itu dia. Tadi sebelumnya mungkin mundur sedikit. Kalau tadi belum ditayangkan, ya ini adalah kaitan emosi dengan organ tubuh yang dipengaruhi. Takut yang paling parah. 5 organ dipengaruhi secara negatif. Berikutnya, Dr. Stephen Eckberg mengajarkan mengenai jebakan kematian. Ya, ketika orang mulai khawatir, lalu cemas, lalu panik, lalu nggak ada harapan, itu dari mulai fase merah naik ke atas biru. Di situ mulai nggak ada harapan, kesendirian, itu yang namanya trap, kejebakan kematian. Tadinya kanker stadium 1, takut, khawatir, gelisah, dengan cepat naik 2, naik 3. Kesembuhan itu di bawah, yang hijau. Di mana ada belas kasihan, sukacita, pengharapan. Nah, apa yang saya mau ajarkan? Ini sekarang saya hubungkan dengan kepastian keselamatan yang kita miliki. Kalau orang sakit takut, apa sih yang sebenarnya ditakutkan? Ya sakit lalu mati kan? Maka saya ambil kesaksian, bukan saya, kesaksiannya Gavrila. Kanker stadium 2, ke Penang, kemo, radiasi, sembuh. Dahsyat banget, kemo radiasi itu dahsyat, sembuh. 2 tahun kambuh stadium 3. Kemo, radiasi, sembuh. 2 tahun, 3 tahun, relapse lagi, kambuh stadium 4. Karena kemo radiasinya waktu itu ke luar negeri, duitnya habis. Capek juga di kemo kan. Kayak dikebuki, mukanya gosong, bibirnya pecah segala macem. Apalagi duit habis.
Singkat cerita dalam stadium 4 itu dia lahir baru sungguh-sungguh. Dan sampai pada konsep hidup, aku nih mati ketemu Tuhan. Aku nih hidup bersama dengan Tuhan. Yang gak ada bedanya sebenarnya. Lalu dia gak takut mati. Tapi kalau lagi hidup, maka saya akan melayani sesama. Karena kalau memuji menyembah Tuhan setelah mati masih bisa. Tapi nolong sekolah di pedalaman bisa. Kalau sudah mati. Abraham, tolong orang di rumahku. Abraham tidak bisa turun lagi ke bumi untuk berbuat baik. Maka kalau mau berbuat baik, ya sekarang ini. Lalu Gavila dalam acara saya, sahabat orang sakit. Akhirnya dia udah tidak mikirin soal kankernya dan gak takut mati. Tapi tetap ada bagian yang dia lakukan. Pola nafas 3 jam sekali, pola hidup sehat. Singkat cerita sekarang udah 8 tahun, udah 7 tahun. Udah menikah, udah punya anak, dan dinyatakan bersih. Ketika dia gak takut mati, malah gak mati-mati. Genaplah firman Tuhan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Yang saya mau ajarkan adalah bukan saya meremehkan penyakit yang Anda hadapi. Saya HbA1c 11,5. Gula 400-an. Karena saya tadinya orang sanguin yang makan ngawur. Begitu dites gulanya 400, ngetesnya di gereja. Ada tes gratis kan? 400. Saya bilang sama istri, ini dites 400. Lah lo kenapa? Yalah gratis, mana bener. jadi dikasih tahu 400 sih pasti tenang gitu ya kan. Nyalain gratisnya gitu kan. Ya udah ke lab gitu ya, sebulan 2 bulan atau 3 bulan ada kali saya tunda gitu. Akhirnya ya saya gak ke lab juga. Istri panggil Prodia ke rumah, dites gitu ya. 400 juga, ternyata gratis sama mahal sama. Wah, sama dokter dia takut-takut, teman saya dokter, saya punya bendahara yayasan dokter. Impoten lo, buta lo, nanti kalau sakit gak bisa sembuh diamputasi lo. Wah takut tuh ada baiknya juga. Lalu akhirnya saya pola hidup sehat. Jadi udah lama kejadiannya, 2009, singkat cerita 2010, lepas obat, lepas insulin. 7 tahun. Tapi 2017-18 karena sering ke Australia, makan buah manis-manis, kabur lagi. Singkat cerita, belajar olah nafas, setahun, lepas obat lagi, lepas insulin lagi. Tapi kalau saya perhatikan, saya udah makan ketat sekali. Sebagai seorang diabetes kan saya makannya low karbo. Jadi karbo hanya dari sayur dan buah-buah yang tidak manis. Buah yang manis-manis semuanya saya fermentasi, saya jadikan jus probiotik. Jadi saya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti, nggak makan semua yang dihasilkan dari tepung. Makanya sayur-sayur sama proteinnya telur, daging warna putih dan yang halal-halal. Saya jaga betul-betul. Begitu takut gulanya naik, marah gulanya naik, gelisah gulanya naik. Saya sampai bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Aku dengan diabetes ini jadi orang paling sabar. Jadi orang paling lucu. Pak Jun lucu ya? Bukan. Kok ketawa terus? Sedang terapi. Kalau khotbahnya serius, gulanya naik. Ada baiknya juga saya kena diabetes. Saya juga punya teman yang udah mulai 5 tahun, 8 tahun, kankernya bersih gitu. Aduh Pak Jarod, saya bersyukur banget sama kanker ini. Kanker ini membawa saya ketemu dengan Tuhan. Dan saya punya konsep hidup. Saya mati ketemu Tuhan. Saya hidup bersama dengan Tuhan. Enggak ada bedanya. Bukan berarti kita hidup ngawur. Tapi buanglah ketakutan. Kenapa? Ada harapan yang luar biasa dalam Tuhan. Bahwa oleh bilurnya kita disembuhkan. Sampai enggak sembuh pun kita mati masuk surga. Udah enggak usah mikirin sakitnya. Tapi juga jangan harus makan ngawur ya. Saya kadang-kadang yakin udah 7 tahun nih gak makan obat insulin, gak makan obat, gak minum insulin gitu ya. Makan banyak-banyak gitu ya, naik juga. Akhirnya gak banyak-banyak, dikit. Kalau tes gula 90, makan durian. Tapi kalau di bawah 100, kalau di atas 150 gak berani juga. Ya itu pun 1 pongge gitu. Ya, saya punya teman-teman, aduh dietnya terlalu ketat. Saya bilang, aduh hidup sekali gak apa-apa lah. Kalau gula 100, makan durian 1 gitu. Anak beli es krim, 1 sendok aja. Gak enak. Otak saya udah saya program gitu ya. Yang namanya kecut. Jadi makan jeruk nipis, jeruk lemon. Itu yang gak pakai gula. Minum kopi pahit. Yang gak pakai gula. Kopi mahal-mahal dibelikan mau diminum pahitnya. Jadi saya bilang Tuhan hidupku sudah manis. Aku pahit-pahit gak apa-apa. Saya tidak memandang diri saya sebagai orang sakit diabetes.
Saya atur otak saya, itu namanya domba. Kasihan ya, makan rumput terus, biar sehat kita kasih daging, mati dia. Wah itu harimau kasihan banget ya, kurang serat, kasih sayur, mati dia. Jadi kalau kayak udah jadi domba, nggak usah pengen daging gitu loh. Nah saya sebagai manusia spesies diabetes, lihat nasi tuh nggak pengen gitu loh, nggak pengen. Waktu saya masih bisa makan daging, bisa makan banyak-banyak. Ya nggak, ya apa kenyang Pak. Kalau sepiring nasinya dibuang, porsi nasi tadi jadi ganti daging. Jadi kalau makan salmonnya 2 biji gitu, kenyang. Lebih mahal tapi. Ya kan? Ya, duit nggak bisa dipakai surga juga, dihabisin aja. Saya nikmati hidup ini gitu ya. Saya nikmati dan itu membuat saya sehat. Oke, berikutnya. Nah, penebusan kita dibeli, kita dimerdekakan, kita disembuhkan. Yang sebenarnya sembuh ini nggak penting-penting banget. Ya, kita berobat sampai habis miliaran, ratusan juta, katakanlah anggap aja misalnya kanker payudara. Terus mati. Payudaranya jadi tanah juga. Dan kita pasti mati, amin. Amin, amin mati juga loh. Ya cuma kita kalau bisa matinya sehat gitu kan. Matinya udah berguna. Tapi pertanyaannya adalah untuk apa kita ditebus, dimerdekakan, mungkin mujizatnya yang satu miskin jadi kaya, yang lain sakit jadi sehat. Maka satu adalah untuk hidup di dalam kekudusan. Dan caranya ayat yang pertama tadi saya baca, bahwa ia harus makin besar dan aku makin berkurang. Ketika Yesus yang mati dan bangkit itu rohnya dalam roh kita waktu kita menerima Tuhan Yesus. Maka Efesus 1:13 kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka roh Tuhan itu makin besar dalam kita. Maka oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Akunya makin kecil. Kita bisa makin kudus, makin kudus, makin kudus, makin kudus, makin kudus. Kadang tidak instan ya. Waktu SMA dulu saya diajak teman-teman nonton film porno. Nah udah, habis itu kenajisan yang saya lakukan. Onani, masturbasi hampir tiap hari. Tapi ketika lahir baru, sembuh, 3 bulan kambuh. Melayani, sembuh, 6 bulan kambuh. Tapi kalau saya lihat hidup saya, maka makin lama makin kudus. Makin lama makin baik. Makin lama Yesus makin besar dalam diri saya, sehingga saya bisa hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, hidup di dalam kemenangan. Itu lukisan saya sendiri ya. Kenapa gambarnya singa? Boleh file berikutnya, Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang dari Dia yang mengasihi kita. Masuk pandemi saya diberikan pencobaan, diizinkan Tuhan mengalami kebangkrutan. Saya punya usaha namanya IVA, itu MLM, multi level marketing yang ada produknya, bukan money game, ya sepatu, baju, kosmetik segala macam. Saya dirintis tahun 92 dengan kongsi saya namanya Pak Tanu Sutomo. Singkat cerita kami punya stoknya 200-an kabupaten, member 500.000, 10% tutup poin. Bulan itu kami punya omset 50 miliar. Kami punya kantor di BSD halamannya 2 hektar. Satu lantainya 1.560 meter. Lantai paling atas ada ruangannya 2 kali lipat ini hall kami di kantor. Saya berpikir untuk go public. Platform datang, digital datang, nyungsep. Covid datang, bangkrut, punya utang 17 miliar. Waduh, itu begitu bangkrut tiap hari nyanyi lagu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan, saya punya rencana, kerja keras saya datang ke Jakarta sebagai orang miskin ya. Saya tahun 90 masuk Jakarta, tinggal di pinggir kuburan, Kuningan Jakarta, 6 kali 6 meter persegi. Gak punya apa-apa. Kerja, semangatnya luar biasa. Tuhan, aku punya cita-cita. Jadi hamba Tuhan. Dan masa tua aku nanti sebagai komisaris, go public, pemegang saham, aku bisa melayani tanpa motivasi apa-apa. Bukankah rencanaku mulia? Diizinkan bangkrut, malah utang 17 miliar. Istri saya untuk membiayai anak terakhir si bungsu itu, udah jual cincin, jual kalung, deposito cair segala macam, semua emas dijual. Saya masih beruntung, dia masih simpan emas 61 kilo. Emas Jarot. Yang satu ini nggak dijual. Karena low operation cost, high profit. Dilepas di tengah kebun hidup. Punya bakat multi talent, multitasking. Jadi waktu saya bangkrut, Tuhan saya hidup dari mana? Saya ingat punya bakat ngelukis, lalu saya ngelukis.
Saya post di Instagram, laku. Wih, saya jual gak murah juga loh, 10 sampai 25 juta. Tiap minggu laku satu. Itu singkat cerita bulan ketiga keempat, begitu tiap minggu laku satu, saya nggak nyanyi lagu lagi walau ku tak dapat melihat. Begitu dapat order pasang kanvas, jebret nyanyi lagu. Tuhan selalu menolongku. Bulan depan Instagramnya dihack. Aduh, cerita saya ini nggak ada mulusnya saudara. Tapi dalam kekurangan pertolongannya nyata. Dalam kesedihan penghiburannya nyata. Tuhan melatih saya ingat-ingat dari sejak saya lahir gitu sampai sekarang makin rohani, makin dewasa, makin pelayanan. Kayaknya masalah nggak makin kecil. Makin gede, makin banyak, makin gede, makin banyak. Tapi kita nggak takut lagi. Karena makin mulia, makin tabah, makin ulet, makin sabar. Ya makin semuanya. Karena Yesus hidup di dalam kita. Kita tidak takut dengan masalah. Ada yang takut masalah? Atau dibalik? Diganti sedikit pertanyaannya. Ada nggak yang nggak mau punya masalah? Saya doakan. Tuhan ambil nyawanya. Bawa ke sorga. Di sorga nggak ada masalah lagi. Selesai masalah. Jadi masalah itu teman hidup. Teman hidup, sahabat itu. Jadi kalau ada teman datang, masalah datang, ya teman datang. Kenapa banyak ngajak yang lain? Aduh, masalah ada aja. Tapi sebagai pemenang, kita melihat masalah sebagai proses Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa? Karena Tuhan sudah hidup dalam kita dan Dia itu hidup tinggal dalam kita. Yang ketiga, hidup yang diberkati. Saya lewatin aja buat nanti. Yang keempat adalah hidup yang menjadi berkat. Ketika saya bangkrut, lalu saya mikir lukisan mosok bisa terus-terusan, nggak mungkin juga, nggak yakin. Akhirnya saya punya pengalaman hidup dari tahun 2009 waktu diabetes, bisa lepas obat. Bahkan punya pengalaman 98, hampir lumpuh, saraf kejepit 2 lumbal, sembuh dengan modul yang namanya inner healing. Bahkan lepas kacamata setelah 16 tahun pakai. Lalu kambuh lagi diabetes 2017, olah nafas, kelas berbayar, lepas obat, lepas insulin lagi. Saya waktu belajar berbayar, bukan saya sombong, tapi saya punya penilaian, kayaknya saya lebih pintar dari dia deh. Paling enggak dalam hal pengalaman, serta kelengkapan modul. Ngerti nutrisi, ngerti segala macam. Singkat cerita, saya siap-siap launching program pola hidup sehat berbayar. Mau di launching, anak saya kena COVID. Anak yang wajahnya kayak saya, hidungnya kayak saya, matanya kayak saya, ngelukis kayak saya, bandelnya kayak saya. Udah semuanya kayak saya. Bukan saya pilih kasih, tapi waktu dia kena COVID, dia belum divaksin, COVID Delta, pas lagi penuh-penuhnya itu Jakarta rumah sakit penuh semuanya. Dia sampai pingsan 2 kali. Pas pingsan yang kedua, badannya dingin, istri saya di lantai 1 kena COVID, anak saya di lantai 2 nggak tahu kalau nulari mamahnya supaya dia nggak stres. Mamanya nggak tahu kalau anaknya di lantai 2 pingsan. Anaknya nggak tahu kalau mamanya pingsan di kamar mandi. 2 anak saya di Singapura nggak tahu kalau mamanya ketularan anaknya karena 2 di Singapura tuh hati-hati banget bahkan hampir-hampir paranoid. Sehingga 2 di Singapura ini bilang sama si bungsu, jangan kemana-mana deh, aku masih pengen, ini zaman Delta dulu ya, aku masih pengen peluk papa mama lengkap. Ya adiknya dikasih tahu begitu, tetap aja ke restoran, tetap aja ke kafe, tetap aja ke sana kemari. Kena udah, bung. Maka kita nggak kasih tahu yang di Singapura kalau mamanya ketularan. Saya itu nggak pernah punya rahasia dengan keluarga. Tapi kali itu saya merahasiakan kepada istri kalau anaknya pingsan. Saya merahasiakan karena serumah kena semuanya. Bahkan pembantunya terkapar. Tinggal saya sendiri yang merawat. Singkat cerita waktu anak pingsan yang kedua kali, saya udah kayak, saya bangkrut sedih. Gimana nggak sedih? 240 miliar kalau singkat cerita total kerugiannya. Habis kecuali aset pribadi. Tapi perusahaan habis. Saya nggak sedih-sedih banget karena saya nggak cinta uang. Tapi begitu anak kena COVID, pingsan 2 kali. Pingsan yang kedua itu saya jauh lebih takut. Sampai saya nggak tahu doa apa lagi. Saya bilang, Tuhan, bukan saya sombong Tuhan. Sejak saya lahir baru tahun 82 sampai hari ini saya tidak pernah berhenti melayani. Sepertinya buah saya udah banyak. Tuhan, panggil saya. Hidupkan anak saya. Singkat cerita, anak saya hidup. Dan sampai hari ini, saya belum dipanggil-panggil. Udah terlanjur menawarkan diri. Tuhan hidupkan anak saya, panggil saya. Sampai sekarang gak dipanggil-panggil. Sampai ada yang tanya, Pak Jarod, apa rahasianya supaya umurnya panjang? Kalau dipanggil, pura-pura gak dengar.
Tapi itu membawa saya pada sebuah tujuan hidup. Yang dulu pun sudah punya tujuan hidup, hidup jadi berkat. Tapi sekarang ini lebih lagi pengen jadi berkat. Berikutnya lagi yang terakhir. Hidup jadi berkat ini saya berikan ilustrasinya adalah kenapa gambarnya laut mati gitu ya. Laut mati kan bukan laut. Laut mati itu kan danau, gede banget ya, tapi nggak ada kehidupan. Danau Galilea juga gede, ada ikan ya. Kalau yang pernah ke Israel, ya Pak Jarod kita nih makan ikan Petrus gitu ya. Wih, begitu ketemu ini mau jair gede. Mujair ini mah gitu ya, dari Israel ke Manado. Pak mau sop Petrus? Oh berarti sop mujair. Mau, sehat ya kan. Begitu ketemu, ini mah sop babi. Di Manado sop babi namanya sop Petrus. Di Israel ikan Petrus, ikan mujair gitu ya. Galilea, Danau Galilea ada pegunungan, sungainya masuk ke situ, dari Danau Galilea sungai kemana-mana. Laut mati, bukan laut, itu danau gede banget, semua air masuk, dari laut mati nggak ada satupun sungai keluar. Jadi abad demi abad dia menerima terus sampai garamnya makin tinggi. Begitu tingginya garam itu kita di situ nggak bisa berenang pun, kalau kita betul-betul diem nggak takut kita ngambang. Tapi nggak ada kehidupan. Apa itu? Hidup ini kalau kita bukan hanya menerima ya, beri. Anda memberi, Anda mulai hidup loh. Beri perhatian, gak punya duit Pak, beri perhatian, beri senyum, beri pengertian. Jangan dibalik, minta diperhatikan, minta dimengerti, minta diterima. Kamu tuh mengerti saya dong, kamu tuh ngertiin saya dong, kamu mau diterima saya, matilah dia. Minta terus. Kita harus hidup ini memberi. Tapi memang kadang memberi itu berat ya. Saya ngerasain memberi berat itu waktu ya setelah bangkrut ya. Tapi saya berikan teorinya dulu. Oke, berikutnya adalah gambar dari saya ambil memang bukan rohani ya. Tapi nanti saya hubungkan kalau dari sisi Kristen gimana. Ini dari David Hawkins, PhD. Yang banyak mengajar mengenai kesembuhan dari sisi energi. Memang bukan rohani. Tapi cukup menarik bahwa energi kesembuhan tertinggi itu adalah levelnya pencerahan. Di bawahnya itu adalah kasih. Pencerahan itu kalau kita dapat pewahyuan, dapat rema dari Tuhan. Maka perasaannya tak terlukiskan. Di bawah itu adalah energi kesembuhan tertinggi, di bawahnya pencerahan adalah cinta kasih. Nah kalau kita sekarang melihat ini dari perspektif Kristen. Alkitab kan berkata bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayat yang lain berkata apa? Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal di dalam kasih, Allah tinggal di dalam dia. Kalau Allah tinggal di dalam kita, dan memang bahkan tubuh kita disebut bait Allah. Maksud badan kita sakit? Kemana Allahnya? Jangan-jangan Allah Tuhan hanya Roh Kudus hanya dalam roh kita. Nggak bisa keluar karena roh kita dibungkus sama jiwa. Jiwa itu ada pikiran, khawatir, takut, ada perasaan, kepahitan, kecewa, egois, minta, kerdil. Maka Roh Kudus hanya dalam roh kita nggak bisa keluar. Ketika orang inner healing, luka-luka batin, hatinya dibersihkan, bisa mengampuni, penuh sukacita, pikirannya pikiran Kristus. Maka roh dalam roh kita, Allah yang di dalam kita, itu bisa keluar dari jiwa sampai ke tubuh. Terjadilah miracle. Dan bukan hanya kesembuhan mujizat yang karena hadirat Tuhan yang di bawah seorang hamba Tuhan besar, maka dia sembuh, hamba Tuhan pergi, kambuh lagi. Tapi kesembuhan karena roh Tuhan di dalam kita, roh kita ini, roh itu juga keluar di jiwa kita. Maka Paulus berkata, Timotius, kobarkan roh yang ada dalam dirimu. Jadi roh kudus yang di dalam kita kobarkan. Setelah Paskah kita Pantekosta, roh kudus turun atas. Kita bisa dua-duanya. Paulus berkata, Timotius, supaya kobarkan karunia yang ada padamu yang kuberikan melalui penumpangan tanganku atasmu. Jadi roh kudus yang di dalam kita kobarkan dengan cara yang membungkusnya yaitu jiwa. Kita bersihkan. Dalam persekutuan, dalam gereja, hadirat Tuhan itu Roh Kudus turun atas.
Maka saya percaya cara mengobarkan diantaranya adalah dari esensi Tuhan sendiri adalah Allah itu benar, Allah itu kudus, Allah itu kasih. Allah itu berkuasa, ya dukun bisa bikin sembuh juga kok. Tapi dukun pasti tidak hidup dalam kekudusan. Nah kasih yang menjadi energi yang diakui bahkan dari sisi sekuler oleh pengajar kesehatan alternatif adalah cinta kasih. Maka kalau kita tidak mulai fokus pada diri sendiri, kita mulai fokus pada orang lain, pada menolong, pada berbuat baik. Itu sebenarnya kan kayak konsep Danau Galilea. Bukan danau mati, laut mati. Yang hanya menerima terus. Maka Anda hidup, peruntukan kita adalah Tuhan ciptakan. Maka Efesus berkata bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, hidupnya dan berbuat baik itu karena kita mengasihi ya. Waduh, itu lihat tadi di video sebelum ibadah dimulai itu. Di mana tuh? Di NTT atau di mana tuh? Ih kasihan banget tuh anak-anak begitu. Waduh sekolahnya begitu. Aku bantu deh. Itu berbuat baik karena kasihan. Jangan begini. Aduh kok lama ya kayaknya dagang gak laku-laku nih. Waduh kalau saya nyumbang diberkati kali ya. Gitu ya. Nyumbangnya berapa sih? 10%. Yaudah pasanglah kayak pasang judi gitu. 10% gitu kan. Itu bukan kasih itu. Itu egois. Sudah nyumbang, duitnya habis, kagak diberkati-berkati. Barang siapa belas kasihan kepada orang lemah, ia memiutangi Tuhan. Tapi memberi ini harus penuh sukacita. Kesaksian terakhir sambil penutup, 5 menit terakhir. Ya. Ketika saya bangkrut, itu berat bagi saya sebenarnya bukan soal hidup. Saya bilang sama istri, kita jangan jadi sandwich generation di mana kita hidup dari anak-anak. Saya hidup, kamu makan. Anak-anak punya kepentingannya sendiri, punya tabungannya sendiri, punya rencana sendiri, mungkin mau beli apartemen, mungkin mau main saham, punya butuh modal, kita jangan minta dari anak. Lalu saya mulai kerja, tadi ngelukis, jual, lukis, jual satu, saya suami istri bisa makan. Tapi yang berat adalah sebelum saya bangkrut, saya tiap tahun itu bangun 2 sekolah juga di pedalaman. Di wilayah Mentawai. Dulu yang di Kalimantan udah dilepas, akhirnya fokus di Mentawai. Kami punya TK PAUD namanya PAUD Pemulihan. Sipora, Sikakap, Siberut ada 32 lokasi karena tiap tahun 2 konsisten dari tahun 98. Dapatlah 32 sekolah. Sekolah dibangun, satu sekolah bisa 200-an juta bangun. Tiap tahun 2, bukan cuma bangun. Tiap bulan biaya operasional. Saya punya yayasan gak pernah bikin malam dana segala macam. Itu yayasan pribadi. Dulu punya usaha, ya kayak perpuluhan kedua aja. Tiba-tiba bangkrut. Nah ini tiap bulan ini puluhan juta nih, berat. Di stop gak tega, diterusin gak kuat. Akhirnya berat. Saya sakit pundak loh. Frozen shoulder. Frozen shoulder itu tidur lagi nyetir mobil, cari posisi yang enak. Gak enak-enak saudara. Kalau saraf kejepit itu begini enak, yaudah begini aja gitu kan. Tapi pundak ini merengkel gitu. Jadi begini gak enak, gini gak enak. Belum lagi sebelah kiri kesemutan terus. Di pundak ini kayak ada yang merengkel. Posisi paling enak itu kalau begini. Kalau begini sakit banget, gak ada yang ganjel. Jadi begini nih. Lama-lama bisa bungkuk loh, Pak Jarot. Apa gitu kan. Waduh, masa umur 60, saya 60 tahun ya. Masa umur 60 harus bungkuk begitu. Akhirnya cari obatnya di mana? Ya di Alkitab. Ketemu ayat. Hidupku berat dan aku terbungkuk-bungkuk. Waduh, begitu dapat ayat itu, ini pasti gara-gara saya nyumbang itu rasanya berat. Nyumbang berat, jadi bungkuk, tapi ditahan gak tega. Di stop gak tega, tapi berat. Waduh, obatnya apa akhirnya? Obatnya diajari terapi untuk frozen shoulder. Gampang, setelah olah nafas, darahnya lancar, energinya lancar, tinggal tepuk pundak aja. Jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Tuhan, kesanggupanku adalah kesanggupan Tuhan. Enggak ada yang berat kalau kamu ikhlas. Lepas aset dulu, bayar utang supaya enggak berat lagi. Ya kan? Utang udah lunas, tapi kan tiap bulan masih nyumbang. Diberkati nyumbang itu biasa. Bangkrut nyumbang itu luar biasa. Jadi kamu diciptakan Tuhan jadi orang yang luar biasa. Kamu berat karena kamu gak ikhlas. Nyarinya susah, ngelukis berkali-kali baru bisa. Jadi kalau dulu kayak perpuluhan kedua. Gimana rasanya nyumbang itu kayak 60% dari penghasilan, 70%. Ketika saya bangkrut saya masuk dalam situasi seperti itu. Tapi saya yakin kalau kamu tegar, badanmu sehat,
jiwamu kuat, badanmu kuat. Enggak ada yang susah. Kesanggupanku adalah kesanggupan dari Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makin sakit, makin saya pukul, saudara. Mungkin yang dipukulin terus, pergi dia. 3 minggu hilang loh bener. Sakitnya hilang. Gak ke dokter, gak operasi, gak apa. Hilang. Makanya kalau sekarang saya ketemu orang, Pak Jarod saya sakit pundak. Punya hutang? Loh Pak, saya ini sakit pundak Pak. Mau di-advise. Iya punya hutang apa enggak? Iya sih Pak, sebelum pandemi usaha saya maju Pak. Saya mau tambah modal utang Pak. Begitu bangkrut Pak, oke. Gampang. Sembuhnya gampang. Tepuk pundak aja. Masa sih iya? Gini. Jual hartamu, bayar utangmu. Kita harus ikhlas lepas. Harus ikhlas. Ngumpulinya bertahun-tahun. Kalau nggak ikhlas gimana dong? Ikhlas, bayar, udah makan enak, tidur pulas. Walaupun aset habis. Saham saya habis, perusahaan saya habis. Tapi ya udah, hidup jadi enak gitu. Ya. Kenapa? Kalau badan kita ini hanya bungkus jiwa. Jiwanya kuat, jiwanya tegar, jiwanya semangat, antusias gitu ya. Ikutin lah. Wih. Di umur 60 masih bisa ngeplank, masih bisa push up, visceral fat 10%. Kalau saya ke tempat nge-gym, tes, umur saya 33 tahun. Padahal umur saya sekarang 60 tahun. Semua indikator kerapatan tulang, semuanya ideal semuanya. Asam urat, kolesterol, gula, termasuk otot, massa otot, semuanya di ideal. Maka saya mengucap Tuhan, terima kasih untuk semua yang terjadi. Termasuk bangkrut, apapun yang saya diizinkan terjadi. Membuat kita semakin besar dalam hal keserupaan Kristus. Yesus makin besar dalam kita karena kitanya makin kecil lewat proses. Tapi ujung-ujungnya coba apa? Kita hidup ini kan yang balik kan nyawanya aja. Tapi yang terlebih lagi kita bisa menyanyikan lagu Betapa Ku Mencintai Segala Yang Telah Itu orang bahagia yang bisa mencintai semua yang terjadi. Anda bisa? Nyanyi lagu itu bisa? Tapi dalam hati, betapa aku menyesali nikah sama kunyuk ini. Selalu sendiri, ke gereja sendiri, kayak gak punya suami. Tuhan ambil nyawanya, bawa ke surga. Menyesali, gak ada gunanya menyesali. Udah terlanjur, jadi Anda harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena gak punya pilihan lain. Udah dinikahi juga. Kalau gak ada pilihan, artinya kita harus menghadapi. Bersama dengan Tuhan kita bisa melihat sisi positifnya. Kita melihat rencana Tuhan di balik hal yang tidak enak ini. Pasti ketemu. Sampai kita nanti akhirnya bisa berkata, Tuhan, ajaib Tuhan. Aku diberkati seperti di tanah Kanaan, berlimpah-limpah. Aku bangkrut kayak ke padang gurun. Tiap hari lihat tiang awan, tiang api, lihat pertolongan Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Saya mencintai apa yang Dia izinkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dalam kontrol Tuhan. Membawa kami dalam keserupaan dengan Tuhan. Membawa kami dalam kedekatan dengan Tuhan. Membawa kami dalam nilai-nilai hidup yang semakin ilahi. Membawa kami dalam pergaulan dengan Tuhan, di mana Tuhan makin nyata dalam hidup kami. Kami tidak menyesal melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Karena kami punya kedamaian yang melampaui akal. Kami punya sukacita yang melampaui keadaan. Kami punya semangat yang melampaui masalah kami. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Begitu nyata dalam hidup kami. Lewat semua yang terjadi, Tuhan makin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.